warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Soim, mahasiswa PPG Transformasi Bek 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. NIM 250311711523. Hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Renteng pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibimbing untuk berdoa dulu. Siapa mulai? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya bagaimana anak hari ini? Baik. Saya ulangi. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya ulangi. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Untuk sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu apa? Indonesia. Nah, nanti anak-anak coba berdiri semuanya. Nah. Indonesia airku dan tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itu tanahku, itu tanah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangga jiwanya, bangga dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak duduk, boleh duduk kembali. Yang anak sebelum
Pak Sori mulai pelajaran, anak-anak saya absen dulu, ya. Saya absen dulu. Abdul Razak Mubarak, Adifa, Adira Dwi Azhara, Hadir Pak. Aditya Ainur Rahman, Hadir Pak. Ahmad Sirajuddin Tamam, Alfian Wahyu Prasetyo, Karisa Akila Pratama, Habib Maulana Ishak, Muhammad Zaid Alawi Sofa, Hadir Pak. Muhammad Azri Rafiski, Muhammad Fatul Wafi, Hadir Pak. Muhammad Bulbul Wafa, Hadir Pak. Sofia Intan. Hadir Pak. Ya, jadi masuk semua ya anak, masuk semua. Kita sebelum memulai pelajaran yang akan nanti kita pelajari yaitu tentang apa? Menyambut usia. Tapi sebelumnya Pak Soe mau bertanya, kemarin sebelum pelajaran seperti itu menyambut usia balik, anak-anak masih ingat sebelumnya belajar apa? Apa? Keragaman. Nah, keragaman itu masih ingat anak ada berapa keragaman? 4. Ayo coba siapa satu-satu? Oza, coba Oza. Keragaman suku. Kemudian apa Wafi itu? Wafi, apa Wafi? Keragaman bahasa. Wafa? Kemudian Dira, keragaman agama. Jadi kemarin ada 4 keragaman, yaitu tentang berarti tentang toleransi. Kemudian kita terus mempelajari tentang menyambut usia balik. Ya, menyambut usia apa? Balik. Usia balik ini adalah di mana usia yang nanti kalian sudah, kalau menginjak usia balik nanti sudah harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Yang artinya apa? Wajib berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti mendapat apa? Dosa. Definisinya wajib apa? Melakukan semua perintah Allah, yaitu apabila kita melakukan semua perintah Allah maka akan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan mendapat, itu namanya apa? Wajib. Berarti wajib harus dilakukan. Nah ini, jadi nanti usia balik ini kalian nanti akan menginjak usia yang dimana akan melakukan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu orang Islam. Karena kalau kalian sudah balik nanti buku catatan dari malaikat itu masih baru. Ya, nek sampai melakukan kesalahan atau melakukan dosa maka akan dicatat oleh malaikat. Ya, itu nanti. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu nanti peserta didik harus dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau dewasa dengan benar. Baik itu usia baliknya laki-laki atau usia baliknya perempuan. Karena nanti bedanya sangat beda sekali antara laki-laki dan perempuan. Itu nanti akan ada perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya tujuannya yaitu peserta didik dapat mempraktekkan tata cara mandi wajib yang berhadas besar dengan cara yang benar. Kemudian ini kata-kata yang berhubungan tanda-tanda usia balik nanti ini di mana usia balik itu nanti akan kalian mengalami yang laki-laki ada yang namanya tumbuh
kumis. Kumis itu apa kumis? Kumis itu apa? Brengos, kalau Jawa kumis. Kemudian kalau perempuan darah haid atau menstruasi. Jadi kemudian selanjutnya suara menjadi merdu. Kalau yang cewek suara menjadi merdu, kemudian selanjutnya kulit menjadi halus, pinggul menjadi membesar, itu nanti terdapat pada perempuan. Nah, sekarang yang pertama apa itu balik? Nah, balik kondisi mencapai kedewasaan secara fisik dan akal. Fisik itu apa fisik? Fisik itu tubuh kalian, itu namanya fisik. Akal adalah pola akal pikiran kalian. Itu nanti kondisi mencapai kedewasaan secara fisik dan akal. Sing maune akalnya kayak cilik, apa raisin kayak cilik, sedangkan sudah balik menjadi sudah dewasa. Itu kan akalnya muda atau naik akalnya. Itu namanya akal. Kalau fisik ya tubuh kalian itu nanti berbeda. Yang asalnya tubuh kalian kecil nanti akan besar atau membentuk, itu namanya fisik. Ditandai dengan munculnya tanda-tanda pubertas seperti haid. Itu kalau bagi perempuan haid dan mimpi basah atau keluar mani bagi laki-laki atau air sperma. Nah, itu namanya sudah balik. Jadi saya ulangi lagi, apa itu balik? Yaitu apa dibaca? Kondisi mencapai kedewasaan secara fisik dan akal. Secara fisik dan akal ditandai dengan munculnya tanda-tanda. Coba SBQ dulu, coba apa? Ayo, saya yang mimpin, coba. Setelah kalian nanti mengalami usia namanya usia balik, harus ada kewajiban-kewajiban. Nanti sudah terkena kewajiban. Nah, kalian ini sudah kelas berapa? Kelas 4. Nah, kelas 4 ini nanti sebentar lagi itu nanti akan mengalami usia balik. Entah itu nanti di kelas 5 atau kelas 6. Yang penting kita belajar dulu menghadapi usia balik. Nah, usia balik itu kebiasaannya di umur sekitar 9 sampai 15 tahun. Nah, kalian sudah umur berapa sekarang? 9 atau 10? Berarti kan ini sudah hampir 15 tahun. Biasanya duluan yang perempuan sama yang laki-laki. Ini. Makanya kita harus mempelajari dulu persiapan untuk menyambut usia balik. Nah, setelah nanti kita mengalami usia balik, pasti ada kewajiban-kewajibannya. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu apa saja? Zuhur, asar. Itu kalian sudah tahu? Rakaatnya juga sudah tahu? Kalau sudah tahu coba saya tanya. Biasanya ada yang lupa. Azril, sholat subuh berapa rakaat? 2. Nah, kemudian Karisa, sholat isya berapa rakaat? 4. Kemudian Tamam, sholat asar berapa rakaat? 4. Nah, itu kalian sudah tahu semua rakaat-rakaatnya. Maka tinggal nanti kita melakukannya sholat apa? Fardu. Sholat fardu. Karena apa? Sholat fardu ini termasuk tiang agama. Tiang itu apa?
cagak ibarat bangunan, sholat itu adalah cagae. Ya, nek sampean kalau ketemu cagae nanti agama ini akan roboh, bangunannya nanti akan roboh. As-sholatu imam, di sholat adalah tiang agama. Itu kewajiban yang pertama adalah sholat. Sholat itu sangat penting. Begitu juga besok kalau di akhirat, amalan yang dihisab pertama adalah sholat. Yang dihisab pertama apa? Sholat. Pertama ditakoni besok nanti akhirat, kalian adalah sholat. Itu sangat penting sholat. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban yang kedua apa itu? Menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu nanti ada anak perempuan dan laki-laki itu beda. Ya, menutup aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu namanya aurat. Wong dia orang delok. Itu namanya aurat. Kalau anak laki-laki, auratnya mulai mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Nah, kalau Jawane mulai saka udel sampai dengkul. Itu auratnya apa? Laki-laki. Berarti nek sampean dolanan kok ketok udele, berarti nek sudah balik berarti dosa dieling-eling. Besok kalian sudah balik udel sampai dengkul aja sampai ke ketok. Itu aurat laki. Jadi mulai perut pusar sampai dengkul. Nah, itu harus ditutupi. Kemudian selanjutnya auratnya anak perempuan apa? Semua anggota badan kecuali kedua telapak wajah dan kedua telapak. Itu auratnya apa? Anak perempuan. Makanya anak perempuan kalau sudah balik diwajibkan untuk berhijab atau kudungan. Itu auratnya anak perempuan. Sudah paham tentang aurat? Saya tanya kalau sudah paham. Auratnya anak laki-laki apa? Wafat. Apa? Pusar hingga lutut. Kalau sekarang auratnya anak perempuan, Diva. Semua anggota tubuh kecuali apa? Dan wajah. Semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak. Sudah tahu ya semua ya? Selanjutnya kewajiban yang ketiga, anak-anak harus apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu tak mencari sangu. Mencari ilmu. Jadi anak-anak harus mencari ilmu. Nah, ilmu ini sangat penting sekali, ya. Penting tak mencari ilmu. Penting. Nah, lagunya gimana? Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi bangsa bagi pria wanita, berkeluarga untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Mimpi basah, ia wajib taati syariat. Sekali lagi yang kompak ya. Ayo kita ulangi sekali lagi yang kompak. Ayo, tepuk tanda dewasa.
Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau Allah haram, Ketika mimpi basah. walau tak keluar jalan, ketika mimpi basah, ia wajib mati syariah. Saya tepuk tangan untuk diri kita semua. Ya. Kita lanjut yang tadi, sudah selesai ya. Tadi sudah selesai. Nah, sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya coba saya tugas mandiri. Tugas mandiri nanti dikerjakan dikasih nama dan kelas ya. Ada itu. Nah. Ya, sekarang anak membagi 3 kelompok, ya 3 kelompok, 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 1 mana? 1, 2, 3, ya. Ini dikerjakan berkelompok. Nanti ditulis kelompoknya sini nama kelompoknya. Ini kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 4, ya 3. Ini namanya ya nanti nama kelompok. Paham ya? Kelompok 3. Ini ya, menyusun kata. Nah, kata ini tidak sesuai dengan mereka sesuai. Hah? Dia dicetak. Nah, kalau sesuai dicetak seperti itu. Itu aja. Itu aja. Ini lebih yang kurang dah. Udah. Ini. Yang pertama itu apa? Sholat. Kemudian yang kedua apa itu? Beribadah lah. Beribadah. Itu tak salah. Salah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, nomor 3. Belajar. Ketiga belajar betul salah. Keempat puasa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2.
Yang pertama apa? Yang kedua, ya terus yang terakhir. Oke, tangan untuk kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok tiga. Yang pertama apa? Kemudian yang kedua, berjilbab. Ini yang benar apa? Berhijab. Sebenarnya sama ya, berhijab sama berjilbab. Cuma kata-katanya ini yang betul ada berhijab. Ya, berhijab ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Belajar betul tak salah belajar. Yang terakhir, berpuasa. Tepuk tangan untuk jadi selanjutnya tadi untuk apa? Soal yang mandiri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan usia balik? Apa? Siapa yang tahu yang dimaksud dengan usia balik? Coba katakan siapa tadi siap? Memasuki usia, atau mungkin ada siapa yang lain? Hah? Menyambut usia. Kemudian yang lain, usia apa sih? Apa yang dimaksud dengan usia balik? Yaitu usia yang dimana untuk memenuhi syarat sebuah kewajiban dalam bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab apa? Untuk beribadah. Kemudian nomor 2, sebutkan tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Anak laki-laki apa diantaranya? Tanda-tanda balik tadi? Mimpi basah. Kemudian apa untuk perempuan? Ya, suara lebih berat. Kemudian untuk anak perempuan, haid atau menstruasi. Kemudian suara lebih berat. Kemudian yang selanjutnya, apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Setelah mencapai usia balik, salat fardu. Kemudian apa lagi? Ada 4. Menutupi. Yang nomor 3, mencari ilmu atau tolak ilmu. Kemudian yang keempat, berpuasa. Berpuasa wajib. Kita harus menjaga kebersihan saat karena untuk menjaga kesucian, ya, menjaga kesucian sehingga kita bisa beribadah. Nek awal suci, itu ibadah diterima oleh Allah. Tapi nek dalam keadaan
najis. Umpamanya ada anak yang sudah balik tetapi belum sunat, nanti itu di alat kelaminnya masih ada kotorannya sehingga menimbulkan najis. Ya, maka kita harus apa? Menjaga kebersihan badan saat balik. Itu termasuk menjaga kebersihan badan. Ya, selanjutnya sebutkan satu sikap baik yang harus dimiliki anak balik. Satu sikap baik yang harus dimiliki anak balik. Contohnya apa? Sikap apa? Sikap mandiri, sikap disiplin, dan lain sebagainya. Banyak ya. Yang terakhir, bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Aurat laki-laki dengan menutupi pusar sampai kemudian aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak itu. Jadi mungkin yang terakhir, anak-anak tadi sudah Pak Soin jelaskan tentang apa itu balik, kemudian larangan-larangannya. Ya, masih ingat larangan yang harus kita hindari ketika apa? Mempunyai hadas besar. Larangannya apa? Tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, kemudian berpuasa, kemudian tidak boleh lagi iktikaf di masjid atau berdiam di masjid. Itu larangan. Jadi seseorang kalau mempunyai hadas besar maka dilarang untuk itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Sudah paham semua nih? Sudah paham semua. Jadi itu tepuk semangat, masih ingat tepuk semangat? Nah, ayo coba tepuk semangat. Tepuk TikTok. Mungkin sekian dari Pak Soim ya, cukup sekian dan terima kasih. Coba nanti kita berdoa dengan membaca Alhamdulillah ya. Ayo baca Alhamdulillah, baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ya, dari Pak Soim cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.